Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman, NIM 109180118. Di sini saya akan mempraktikkan cara merakit komputer dengan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Pertama-tama, kita akan memasang power supply. Apa itu power supply? Power supply berguna untuk memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa komponen komputer. Maka dari itu, sebelum memilih power supply, sebaiknya kita harus menyesuaikan spesifikasi komputer agar daya yang dibutuhkan seluruh komponen dapat ditangani oleh power supply, karena kalau tidak, komponen yang ada di dalam komputer akan terjadi masalah di kemudian hari. Ini adalah penampakan power supply. Bagian-bagian power supply ada AC power connector dan kipas. Langsung saja kita pasang ke casing. Cara memasangnya, posisikan AC konektor ini di bagian bawah jika casing diposisikan tergeletak seperti ini, dan kipas berada di atas. Jika sudah sesuai, maka langsung tekan tombol ini. Kemudian jangan lupa memberikan skrup agar tidak lepas. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung dengan seluruh komponen komputer lainnya, yang berfungsi untuk memberi kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Selanjutnya, kita akan memasang RAM. Apa itu RAM? RAM adalah Random Access Memory yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. Di bagian RAM ada lubang di tengah, itu dinamakan notch. Langsung saja kita pasangkan RAM ke dalam slot. Kita posisikan RAM menghadap ke depan. Setelah itu, jika posisi sudah sesuai dengan lubang dan slot RAM, maka kita langsung pasang saja. Kemudian kita kunci dengan cara mengklik yang berwarna putih ini sebagai agar tidak longgar. Klik kanan dan kiri akan otomatis terkunci. Selanjutnya kita akan memasang RAM kedua. Selanjutnya kita akan memasang prosesor atau CPU. CPU adalah salah satu komponen yang paling penting di dalam komputer, yang bertugas untuk memproses data, mengontrol sistem, menghitung, dan menjalankan perintah dari pengguna. Langsung saja kita pasang CPU kepada soket CPU. Bagaimana cara memasangnya? Kita posisikan dulu segitiga di atas ini dengan pada soket prosesor ini terdapat segitiga di bawahnya juga. Jika sudah sesuai, posisi sudah pas, maka langsung saja kita pasang.
Nah, setelah itu jangan lupa dikunci agar tidak lepas. Selanjutnya kita akan memasang thermal paste atau pasta prosesor yang berfungsi untuk menghilangkan celah udara saat heatsink dipasang ke prosesor untuk memaksimalkan perpindahan dan membuang panas prosesor. Langsung saja kita aplikasikan ke prosesor. Setelah itu, kemudian kita akan memasang heatsink. Apa itu heatsink? Heatsink berguna untuk mendinginkan suhu prosesor agar tidak kepanasan atau overheat, agar performa prosesor dapat bekerja dengan maksimal. Di heatsink terdapat beberapa komponen seperti pin konektor, pengunci heatsink, lalu kipas. Langsung saja kita pasangkan di atas prosesor, lalu kita kunci dengan klik sudut yang berwarna hitam ini. Kemudian kita sambungkan ke motherboard dengan cara mengklik pin konektor. Kemudian kita posisikan pin konektor yang berada di atas ini, yang ada lubang di tengahnya. Kemudian kita paskan dengan konektor yang ada di motherboard yang ada benjolan. Kemudian setelah dirasa pas, kemudian kita pasang saja. Setelah itu kita pasang motherboard ke dalam casing agar terlihat rapi. Bagaimana cara memasang motherboard ke casing? Yaitu dengan cara posisi heatsink berada di atas dan portnya ada di sebelah kiri. Jika sudah sesuai, maka pasangkan ke casing. Kemudian jangan lupa pasang skru agar tidak terlepas. Setelah itu kita akan memasang NIC atau LAN card yang berguna untuk menghubungkan antar komputer dalam lingkup LAN. Di NIC terdapat Ethernet port untuk menghubungkan kabel LAN kepada NIC. Langsung saja kita pasang ke motherboard. Posisikan NIC dan pasang di warna hitam di slot PCIe. Kemudian jangan lupa kita pasang skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita akan memasang NIC wireless. Apa bedanya dengan NIC biasa? Bedanya NIC wireless tidak menggunakan kabel atau menggunakan sistem sinyal untuk melakukan transfer datanya. Langsung saja kita pasang ke motherboard. Kemudian jangan lupa pasang skrupnya. Selanjutnya kita akan memasang PGA card. PGA card bersifat opsional karena PGA card yang berguna untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Itu pun bisa dilakukan tanpa PGA. Dengan cukup menggunakan prosesor sudah bisa menampilkan output ke monitor.
Langsung saja kita pasang ke motherboard ke dalam soket PCIe. Kemudian jangan lupa kita pasang skrupnya. Selanjutnya kita akan memasang hard disk untuk media penyimpanan data secara permanen pada komputer seperti sistem operasi, software, dan file. Ini adalah penampakan hard disk. Langsung saja kita pasang ke casing. Cara memasangnya, posisikan logo merek hard disk di posisi atas dan konektornya di posisi bawah. Langsung saja kita pasang. Kemudian jangan lupa berikan skrup agar tidak lepas. Selanjutnya kita akan memasang optical drive. Apa itu optical drive? Yaitu salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD. Nah, ini penampakan optical drive. Langsung saja kita pasang ke casing. Bagaimana cara memasang ke casing? Yaitu posisikan tulisan DVD-nya di bagian atas, kemudian tombolnya di bagian bawah. Jika sudah sesuai, langsung saja pasang ke casing dengan klik icon ini. Kemudian langsung saja jangan lupa langsung pasang skrupnya agar tidak lepas. Selanjutnya kita akan memasang floppy drive, sama seperti DVD ROM yang berguna untuk menyimpan data dan membaca data. Bedanya, tempat floppy drive atau disketnya seperti ini, seperti CD, cuman bedanya disket. Tempat penyimpanan floppy drive berbentuk persegi. Langsung saja kita pasang ke casing dengan cara posisikan floppy seperti ini, tombolnya di bawah, lalu pasang saja. Kemudian jangan lupa pasang skrup agar tidak terlepas. Selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel untuk menyambungkan motherboard dengan komponen pada komputer seperti hard disk, floppy drive, dan optical drive. Yang pertama-tama sini pada power supply terdapat kabel konektor seperti kabel konektor 20 pin untuk memberikan daya kepada motherboard, dan ada juga hard disk, lalu optical drive, dan PGA. Nah, pertama-tama kita akan menghubungkan kabel 20 konektor 20 pin ini ke motherboard dengan cara mengklik terlebih dahulu kabel yang ada di power supply, kemudian klik yang pada 20 pin, maksudnya dua konektor yang ada di motherboard. Nah, cara memasangnya bagaimana? Cara memasangnya, pada pin konektor di power supply ini terdapat pengunci. Kita harus memposisikannya berhadapan dengan RAM. Nah, seperti ini. Setelah posisi sudah benar, maka langsung saja tekan tombol ini. Selanjutnya kita akan memasang pin konektor 4 pin seperti ini. Kita klik terlebih dahulu, kita pasangkan di dekat heatsink tepatnya.
langsung klik saja. Nah, setelah itu bagaimana cara memasangnya? Cara memasangnya kita posisikan pin konektor ini. Ini yang di sebelah kiri ini adalah penguncinya, dan kita posisikan sejajar dengan konektor pengunci konektor di motherboard. Berarti kita posisikan pengunci di pin konektornya di posisi kanan. Setelah itu dirasa sudah pas, langsung saja pasang. Kemudian memasang power pin 4 pin untuk optical drive. Bagaimana cara memasangnya? Cara memasangnya klik pin konektor untuk optical drive yang berwarna putih. Setelah itu klik ke optical drive yang berwarna putih atau posisinya di belah kanan. Nah, secara otomatis akan terpasang. Selanjutnya kita akan memberikan pin konektor kepada floppy dengan cara mengklik pin konektor yang berwarna putih yang diarahkan ke floppy. Pertama klik dulu pin konektornya, kemudian arahkan ke floppy. Nah, sekarang bagaimana cara memasangnya? Cara memasangnya kita posisikan ini pengunci pin konektornya, posisikan di bawah. Setelah terpasang, kita akan memberikan juga pin konektor yang berwarna hitam ke harddisk. Bagaimana caranya? Caranya kita klik dulu pin konektornya, kemudian arahkan ke harddisk. Nah, akan secara otomatis terpasang. Selanjutnya kita akan menghubungkan pin konektor pada kipas. Kipas ini berguna untuk sirkulasi udara di dalam casing agar tetap terjaga. Langsung saja kita hubungkan ke motherboard dengan cara klik pin konektor pada casing, kemudian kita klik konektor pada motherboard yang di posisi ini. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan posisi ada ruang seperti ini, kita posisikan di depan. Selanjutnya kita akan menghubungkan optical drive dan motherboard dengan memasangkan kabel pata. Di kabel pata ini terdapat 3 konektor, untuk yang salah satunya untuk menghubungkan ke motherboard dan salah satunya lagi untuk menghubungkan ke optical drive. Langsung saja kita pasang ke slot IDE atau slot pata yang berada di motherboard. Ini bagaimana cara memasangnya? Cara memasangnya kita posisikan pengunci pin konektornya dengan tempat pengunci di motherboard. Ini pin penguncinya berada di atas dan ini juga berada di atas, maka jika sudah sesuai langsung saja pasang. Setelah itu kita langsung pasangkan ke optical drive dengan mengklik pin konektor yang berwarna hitam ini.
Setelah itu kita posisi seperti yang tadi, kita posisikan pengunci pin konektor tersebut kepada tempat pengunci yang ada di optical drive. Jika sudah sesuai, langsung pasang. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel floppy untuk menghubungkan floppy ke motherboard. Terdapat dua konektor, yang salah satunya untuk ke motherboard dan salah satunya lagi ke floppy. Langsung saja kita pasang. Yang pertama kita pasang ke motherboard terlebih dahulu. Cara memasangnya ada garis biru ini, kita posisikan di sebelah kiri. Ketika sudah seperti ini, posisi sudah benar, langsung saja pasang ke motherboard. Kemudian kita hubungkan juga ke floppy dengan pin konektor yang berwarna hitam ini. Sama seperti tadi, kita posisikan kabel yang berwarna biru ini di sebelah kiri, dan juga pin konektor yang tertutup ini kita posisikan juga ke optical drive yang tidak ada jarumnya. Kalau sudah sesuai, maka kita bisa memasangnya. Setelah itu, kita yang terakhir memasang kabel SATA yang untuk menghubungkan ke harddisk dan ke motherboard. Posisikan pin konektor SATA-nya seperti ini. Lalu kita pasangkan yang satunya lagi ke harddisk. Posisikan konektor SATA kabelnya sama seperti tadi, seperti ini. Langsung saja kita pasang. Ya, setelah terpasang semua komponen-komponen di dalam komputer, langsung saja kita tutup dengan casing komputer. Dan jangan lupa kita pasangkan skrup agar tidak terlepas. Selanjutnya kita akan memasang kabel PGA, yaitu untuk menghubungkan PGA yang ada di dalam komputer ke monitor. Langsung saja kita pasang. Cara memasangnya seperti ini. Kita posisikan pin konektor atau jarum ini yang berada di kabel PGA. Kita sesuaikan dengan lubang-lubang di PGA yang ada di dalam komputer. Jika sudah sesuai, langsung saja dipasang. Secara otomatis kabel PGA
akan terkunci. Setelah itu kita akan memasang keyboard. Caranya kita arahkan ke konektor yang berwarna ungu ini untuk keyboard. Kita sesuaikan saja dengan jarum pada motherboard. Setelah itu kita memasang mouse. Kita arahkan konektor mouse ini dengan konektor yang berada di komputer. Sama seperti tadi, kita ada lakukan lubang di konektor mouse, kita hadapkan di sebelah kanan. Langsung setelah posisi seperti ini, langsung saja kita pasang. Selanjutnya kita akan memasang kabel data atau kabel USB. Posisikan kabel data atau USB ini di atas kabel audio. Cara memasangnya seperti ini. Port yang ada di motherboard kita hubungkan seperti ini, ada ruang kosong. Setelah sudah sesuai kabel data dan portnya, kita langsung pasang saja. Selanjutnya kita akan memasang kabel LAN atau internet. Langsung saja kita pasang ke portnya. Cara memasangnya, di kabel LAN ini ada penguncinya. Kita posisikan penguncinya di bagian atas, karena di port motherboardnya posisi tempat penguncinya ada di bagian atas. Setelah sudah sesuai, maka langsung pasangkan saja. Selanjutnya kita akan memasang wireless antena. Posisinya tempatnya berada di bawah kabel LAN. Secara otomatis akan terpasang. Selanjutnya yang terakhir kita akan memasang kabel power cord. Maksudnya kabel power cord untuk menghubungkan power supply ke listrik PLN. Langsung saja kita pasang. Cara memasangnya, kita posisikan lubang di kabel power cord ini kepada power supply. Terdapat pin 1 di atas. Di kabel juga terdapat lubang tempat pin power supply di atas dan kanan kiri. Setelah sudah sesuai, langsung saja kita pasang. Mungkin cukup sekian dari perakitan komputer dengan menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Mohon maaf bila ada kesalahan. And